Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobri Anggi Jaya Saputra, BM 2175554, akuntansi perpajakan 5A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai review laporan keuangan. Oke, langsung saja ke materinya. Pertama ada definisi review. Adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atau auditor aparat pengawasan inter yang berkompeten, kemudian memberikan yakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan dengan sistem akuntansi instansi dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian membantu menteri atau pimpinan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian ada keyakinan terbatas. Keyakinan terbatas itu meliputi yang pertama ada akurasi informasi, yang kedua ada kehandalan informasi, kemudian ada keabsahan informasi, kemudian pengakuan transaksi sesuai SAP, dan ada pengukuran transaksi sesuai SAP, kemudian ada pelaporan transaksi sesuai SAP. Kemudian ada tujuan review. Review itu tujuan review adalah membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Kemudian memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan, serta pengakuan dan pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai SAP. Kemudian adalah kelemahan dan atau kesalahan. Review bersama-sama dengan unit akuntansi harus melakukan perbaikan dan atau koreksi secara berjenjang. Kemudian ada ruang lingkup review. Yang pertama ada penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Kemudian ada penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Kemudian ada pengujian dari sistem pengendalian intern, kemudian ada catatan akuntansi dan dokumen sumber, kemudian ada respon atas permintaan keuangan. Kemudian ada titik berat pada unit akuntansi dan atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan. Kemudian ada pendekatan berjenjang, kemudian ada aktivitas yang terdiri dari penelusuran ke catatan dan dokumen sumber, kemudian ada permintaan keterangan dan analitik. Kemudian ada perbedaan antara audit dan review. Untuk aspek keyakinan, audit itu memadai, kemudian review terbatas. Untuk sistem pengendalian intern, audit dasar penilaian risiko audit, kemudian review telaah dan rekomendasi. Kemudian untuk aspek outputnya, audit adalah opini, kemudian untuk review rekomendasi dan dasar pernyataan manajemen. Dan untuk aspek penggunaan, audit adalah penggunaan eksternal stakeholder, kemudian review adalah internal manajemen. Kemudian untuk selanjutnya adalah standar review atas laporan keuangan. Tercantum dalam PP nomor 60/2008 57 ayat 5. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara menetapkan standar review dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan review atas laporan keuangan oleh aparat pengawas inter pemerintah. PMK nomor 225 garing PMK .09 garis miring 25 tanggal 31 Desember 2015 tentang standar review atas laporan keuangan Kementerian Lembaga dan Negara. Kemudian ada definisi standar review. Itu dari aparat intern yang meliputi menjalankan review laporan keuangan. Kemudian ada mengevakuasi pelaksanaan review laporan keuangan. Kemudian
Selanjutnya ada tujuan standar review. Kenapa perlu ada standar review? Yang pertama itu memberikan prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik review. Kemudian ada menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan review. Kemudian ada menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah review. Kemudian yang terakhir adalah mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan. Untuk organisasi pengelolaan keuangan, unit akuntansi dan uang keuangan plus uang UA barang. Unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Yang pertama ada UAKPA yang terdiri dari kegiatan akuntansi dan pelaporan satker. Ini ada UAKPA-P yaitu kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA dalam wilayah kinerja. Kemudian ada UAKPA-S1 yaitu kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA-W dalam wilayah kerjanya serta UAKPA yang berada langsung di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada UAPA yaitu kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA-E1 yang berada di bawahnya. Kemudian ada review berjenjang yang dimana proses penyusunan laporan keuangan, kemudian pernyataan telah direview, kemudian ada statement of responsibility, perbaikan kelemahan ini penyelenggaraan akuntansi dan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian ada sasaran review. Yang pertama itu menteri atau pimpinan lembaga yakni memperoleh keyakinan bahwa penyelenggara akuntansi telah sesuai dengan SAE dan LK SRL disajikan sesuai dengan SAP, kemudian dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian untuk pelaksanaan review, pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu tidak menunggu laporan keuangan selesai disusun. Yang kedua, cukup waktu dalam membangun atau menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang review. Yang pertama, menguasai SAP, kemudian menguasai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi, yakni sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara. Kemudian ada memahami proses bisnis atau kerja pokok unit akuntansi yang direview. Kemudian ada menguasai dasar-dasar audit, kemudian ada menguasai teknik komunikasi, dan yang terakhir ada memahami analisis basic data. Kemudian ada objek review. Yang pertama, review harus objektif dalam melaksanakan kegiatan review. Kemudian prinsip objektivitas penyelenggaraan agar review. Yang pertama itu melaksanakan review dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Kemudian ada review harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan. Yang terakhir ada yang tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Kemudian ada tahapan review. Yang pertama ada perencanaan yang terdiri dari penentuan objek, proses dan akun yang akan direview. Kemudian ada pembinaan langkah-langkah reviewan. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan yang terdiri dari penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan pada audit review. Kemudian ada penyusunan KKR. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan terdiri dari pertama penyusunan, dan ada catatan hasil review, ikhtisar hasil review, kemudian yang laporan hasil review. Kemudian ada perencanaan review. Langkah-langkah perencanaan review. Yang pertama adalah membangun komitmen pada tingkat pimpinan
KL untuk menghasilkan laporan keuangan KL yang berkualitas, yang diantaranya melalui penetapan target opini laporan keuangan yang akan dicapai. Yang kedua, apabila diperlukan maka API KL atau Sekjen menetapkan fungsi yang membidangi dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Yang terakhir adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan unit atau lembaga yang terkait seperti penyusunan laporan keuangan pada tingkat UAPA atau Biro Perencanaan Keuangan Sekretaris Jenderal, pada penyusunan laporan keuangan pada tingkat UAP atau Badan Keuangan Sekretariat Eselon 1 dan BPK. Itu ada perencanaan review. Tahapan pelaksanaan review meliputi yang pertama, identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK, serta memberi saran perbaikan dan bantuan kepada unit akuntansi agar segera dapat memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang terjadi. Yang kedua ada pengumpulan data dan atau informasi. Yang ketiga adalah penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan. Dan yang keempat adalah penyusunan kertas kerja review. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.